Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Oke. Nah, apa itu pengukuran? Seperti yang kalian tahu dalam kehidupan sehari-hari, ada yang alat-alat seperti ini. Nah, alat-alat ini akan berhubungan dengan namanya pengukuran. Pengukuran itu adalah sebelumnya kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran kita dulu. Yang pertama adalah pengertian pengukuran, yang kedua besaran dan satuan, yang ketiga besaran pokok, yang keempat besaran satuan, dan yang terakhir adalah alat ukur besaran. Oke, jadi kita masuk langsung ke yang pertama, yaitu pengertian pengukuran. Apa itu pengukuran? Jadi pengukuran itu adalah kegiatan untuk menentukan atau membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur yang digunakan. Nah, di sini Bapak membold yaitu sesuatu yang diukur dengan alat ukur. Jadi kita akan membandingkan sesuatu yang diukur dengan alat ukur. Contohnya, Andi mengukur panjang meja dengan penggaris. Jadi, contoh ini merupakan salah satu pengukuran karena Andi membandingkan panjang meja dengan penggaris. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya besaran dan satuan. Jadi besaran itu adalah sesuatu yang diukur. Satuan adalah pembanding dalam mengukur. Nilai adalah angka yang diukur. Dan yang terakhir adalah alat ukur, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur besaran. Jadi kalian harus hafal istilah dari besaran, yaitu sesuatu yang diukur, dan satuan, yaitu pembanding dalam mengukur. Nah, contohnya di sini adalah Udin mengukur panjang bukunya sebesar 30 cm menggunakan mistar. Jadi di sini kita harus tahu dulu besaran itu apa. Jadi besaran di sini adalah panjang. Karena panjang ini adalah sesuatu yang bisa diukur. Jadi besarannya panjang, satuannya adalah sentimeter, sesuatu yang bisa kita bandingkan. Jadi nilai itu adalah angka yang di sini, yaitu 30 cm. Dan yang terakhir alat ukurnya menggunakan mistar. Oke. Selanjutnya ada yang namanya satuan baku dan tidak baku. Jadi satuan baku itu adalah satuan yang disepakati bersama dan tetap, yaitu yang telah disepakati oleh seluruh dunia. Contohnya meter atau kilogram. Satuan tidak baku ini adalah satuan yang tidak tetap. Contohnya jengkal, depa, atau hasta. Kenapa satuan tidak baku ini disebut satuan yang tidak tetap? Karena contohnya jengkal. Jengkal ini kalau kita menggunakan jengkal orang, maka akan sangat berbeda-beda. Misalnya jengkal Bapak dan jengkal kalian pasti ukurannya beda, sehingga jika akan mengukur panjang meja misalnya, berarti tidak akan sama, karena itu disebut satuan tidak baku. Tapi kalau satuan baku, ini hasilnya akan tetap. Misalnya kalau Bapak atau kalian mengukur meja, jadi hasilnya tetap karena menggunakan meter. Selanjutnya, sistem internasional. Sistem internasional ini, seperti yang Bapak bilang tadi, adalah sistem yang diakui oleh seluruh dunia. Jadi pada tahun 1960, sistem metrik dipergunakan dan diresmikan sebagai sistem internasional. Dalam satuan sistem internasional, setiap jenis ukuran memiliki satuan dasar. Contohnya, panjang memiliki satuan dasar meter. Contoh lainnya lagi, massa itu memiliki satuan kilogram. Nah, di sini besaran dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada besaran pokok. Yang kedua, ada yang namanya besaran turunan. Kita masuk dulu ke dalam besaran pokok. Yang pertama, besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan tersendiri dan tidak bisa diturunkan lagi.
Contohnya di sini adalah kilogram, meter, sekon. Contohnya di sini adalah panjang, massa atau waktu, yang kilogram, meter, dan sekon ya. Jadi besaran pokok itu ada 7. Ini 7 ini udah pas. Jadi besaran pokok hanya ada 7. Yang pertama panjang. Panjang itu satuannya meter, simbolnya M. Massa, satuannya kilogram, simbolnya kg, huruf kecil ya. Waktu, satuannya sekon atau detik, dalam simbolnya S kecil. Kuat arus ini berhubungan dengan listrik, yaitu satuannya ampere, simbolnya A besar. Suhu ini mengukur seberapa panas benda ya. Jadi satuannya Kelvin, bukan Celsius atau Fahrenheit, tapi Kelvin. Simbol satuannya K kalau secara satuan internasional. Jumlah zat, satuannya mol. Yang terakhir intensitas cahaya, yaitu kandela. Simbol satuannya CD. Nah, 7 besaran pokok ini harus dipahami secara benar karena sering keluar di pertanyaan. Selanjutnya besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok tadi, yang 7 tadi. Jadi contohnya satuan kecepatan. Nah, kecepatan ini merupakan besaran turunan. Satuannya adalah m/s atau meter per sekon. Jadi, kecepatan ini diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan waktu. Nah, di sini ada banyak besaran turunan seperti luas. Luas ini meter persegi. Ini diturunkan dari besaran pokok, panjang, dan panjang. Atau massa jenis. Massa jenis ini kilogram per meter, berarti diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang. Nah, selanjutnya alat ukur besaran pokok. Alat ukur besaran pokok di sini, hari ini kita belajar cuman 3 aja ya. Yang pertama panjang, kedua massa, terakhir adalah waktu. Oke, pertama satuan panjang. Nah, apa itu panjang? Panjang dalam IPA adalah mengukur jarak antara 2 titik. Jadi misalnya kita akan mengukur panjang meja, berarti kita akan mengukur dari titik awal ke titik akhir. Jadi panjang meja itu jarak antara 2 titik meja. Nah, panjang menggunakan satuan dasar, yaitu secara sistem internasional meter, M. Oke, yang terakhir, 1 meter standar atau baku sama dengan jarak yang ditempuh cahaya dalam ruang hampa selama 1/299.792.458 sekon. Nah, ini adalah 4 alat ukur panjang, salah satunya. Ada yang tahu apa yang paling atas ini? Nah, yang pertama adalah pita ukur. Kedua, meteran gulung. Ketiga, mistar. Yang terakhir adalah jangka sorong. Selanjutnya, satuan massa. Nah, massa adalah setiap benda tersusun dari materi. Nah, massa itu adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda. Nah, dalam satuan internasional, massa diukur dalam satuan kilogram. 1 kilogram standar sama dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum, iridium yang disimpan di Sèvres, Paris, Prancis. Ini gambarnya ya. Nah, alat ukur massa apa aja? Yang pertama ada ini. Ini namanya adalah neraca lengan. Kedua, ini namanya neraca Ohaus. Yang terakhir, yang ini sering kita lihat ya, yaitu timbangan pasar. Yang terakhir adalah satuan waktu. Satuan waktu. Jadi waktu itu adalah
selang antara dua kejadian atau dua peristiwa. Jadi misalnya waktu kalian berangkat dari rumah ke sekolah. Jadi selang antara dua kejadian. Jadi yang pertama kejadian dari rumah, kedua kejadian sampai ke sekolah. Itu yang disebut dengan waktu. Nah, satuan internasional dari waktu adalah detik atau sekon. Oke, S. Nah, 1 sekon standar baku adalah waktu yang dibutuhkan atom cesium untuk bergetar 919263170 kali. Nah, ini mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi satu hari itu kita punya 24 jam. 1 jam kita punya 60 menit dan 1 menit sama dengan 60 sekon atau detik. Oke. Nah, contoh alat ukur satuan waktu ini bisa kita lihat yang kiri ada jam untuk mengukur jam ya. Tapi kalau untuk lebih akuratnya untuk mengukur sekon kita menggunakan ini yang sebelah kanan yaitu stopwatch. Oke. Nah, yang terakhir adalah kuis ya, yaitu besaran suhu. Ini adalah alat-alat ukurnya, alat-alat ukur suhu. Jadi, Bapak minta kalian memberi nama alat ukur suhu yang A, yang B, dan yang C. Dan di komen di bawah. Demikianlah pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.